Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Baiklah, Warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 7 yaitu akan mempresentasikan tentang transformator frekuensi tinggi. Nah, yang mana dari anggota kami yaitu terdiri dari Ahmad Kadapianom dan Atahia Naila, Heno Setiawan, dan saya sendiri Fajri Yusuf, dan ada juga Pratama Agustinus dan Rahmadani dan juga Daropa Hidayat. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tentang transformator frekuensi tinggi. Yang mana pertama di sini kita akan membahas tentang desain, dan yang kedua yaitu ada konstruksi, dan yang ketiga itu ada prinsip dasar. Keempat juga itu ke kelemahan kekurangan, dan yang kelima itu ada pengaplikasian. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami. Kami persilahkan. Baik nih, di mana kita akan membahas tentang transformator frekuensi tinggi. Itu biasa digunakan dalam sistem elektronika daya atau dalam suatu kontrol-kontrol dalam elektronika. Kemudian transformator frekuensi tinggi juga itu biasanya bekerja di atas 20 kHz. Sesuai dengan namanya, frekuensinya tinggi gitu. Jadi biasanya di atas 20 kHz. Sedangkan untuk trafo konvensional itu biasanya hanya 50 kHz. Umumnya dipakai di konverter daya, SMPS, dan komunikasi interkabel. Paling banyak biasanya digunakan dalam model SMPS, seperti charger-charger pada zaman sekarang itu biasanya menggunakan trafo high frekuensi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan trafo high frekuensi dan konvensional. Yaitu yang pertama, frekuensi operasi trafo high jauh lebih tinggi daripada trafo konvensional. Yang kedua, ukuran inti lebih kecil. Dan yang ketiga, menggunakan inti ferrit bukan baja silikon. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain dari transformator. Yang pertama, penggunaan ferrit untuk mengurangi rugi histeresis. Dan yang kedua, optimasi lilitan untuk mengurangi rugi tembaga. Ketiga, inti ferrit berbentuk steroid atau e-core atau pot core. Dan keempat, dirancang untuk efisiensi tinggi. Kelima, lilitan menggunakan kawat tembaga enamel. Keenam, lilitan berlapis untuk isolasi tegangan tinggi. Dan yang terakhir, kadang digunakan juga untuk pita tembaga atau foil winding. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rugi-rugi dan kelebihan dan kekurangan pada transformator. Yang pertama itu, rugi-rugi. Rugi-rugi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu, rugi histeris inti. Rugi histeris inti itu adalah salah satu bentuk kerugian daya yang terjadi pada bahan ferromagnetik seperti inti besi pada transformator, motor listrik, ataupun induktor. Yang kedua itu adalah rugi eddy current. Rugi eddy current itu adalah bentuk kerugian daya yang terjadi pada bahan konduktif ferromagnetik yang terpapar pada medan magnet bolak-balik, dan kerugian ini hilang dalam bentuk panas dan merupakan komponen utama dalam rugi itu. Yang ketiga itu adalah rugi tembaga. Rugi tembaga ini adalah kerugian daya yang menjadi pada kawat pengantar atau transformator atau mesin listrik akibat adanya hambatan pada kawat tersebut. Yang berikutnya kita ada menjelaskan tentang kelebihan pada transformator. Kelebihannya itu adalah dibagi menjadi 4. Yang pertama, ukuran dan berat lebih kecil. Yang kedua, efisiensi lebih tinggi. Dan ketiga, respon cepat terhadap perubahan beban. Yang ketiga adalah kekurangan pada transformator. Transformator dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, desain lebih kompleks. Yang kedua, biaya produksi lebih tinggi. Dan ketiga, sensitif terhadap rugi switching. Transformator frekuensi tinggi ini yang berupa inverter ini biasanya dipakai pada energi terbarukan. Contohnya itu solar cell, UPS, kendaraan listrik, dan lain-lain. Untuk cara kerjanya adalah itu dengan menghasilkan listrik secara terlebih dahulu, kemudian inverter frekuensi tinggi ini mengubah DC ini menjadi arus bolak-balik yang sesuai dengan jaringan listrik di rumah atau PLN. Kemudian yang kedua itu memungkinkan perubahan DC
AC dengan efisiensi tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu contohnya pada PLTS ataupun sumber pembangkit tenaga lainnya yang menggunakan inverter. Yang ketiga itu ada trafo kecil tapi mampu menangani daya yang besar. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi yang pertama, yaitu bahwa inverter ini banyak digunakan pada alat-alat modern. Contohnya seperti casan, kemudian laptop, PC, yang cara kerjanya itu mengarahkan listrik AC dari stop kontak, lalu inverter frekuensi tinggi ini memotong-motong DC ini dengan frekuensi tinggi untuk kemudian diturunkan tegangannya oleh trafo kecil dan disearahkan kembali sesuai kebutuhan perangkat. Ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Yang pertama itu adalah penggunaan material ferrit terbaru. Material ferrit atau keramik magnetik non-konduktif yang menggantikan inti besi silikon pada frekuensi tinggi, yang dimana mendapatkan keunggulannya yang pertama yaitu kerugian histeresis dan eddy current lebih kecil. Yang kedua, lebih ringan dan efisien pada aplikasi switching power supply. Yang ketiga yaitu mendukung kerja di rentang kilohertz hingga megahertz. Dan yang kedua, desain kompak dengan integrasi SMD, yaitu yang dimana transformator kini dibuat dalam ukuran kecil dengan teknik SMD. Dengan keunggulannya yaitu yang pertama, hemat ruang pada PCB, yang kedua, proses perakitan lebih cepat, dan yang ketiga, performa stabil dengan kompatibilitas komponen elektronik modern. Dan yang ketiga, arah menuju transformator planar, yaitu planar transformator menggunakan lilitan datar berupa lapisan tembaga pada PCB, bukan kawat tembaga pudar. Dan keunggulannya yaitu yang pertama, profil sangat tipis dan kompak, yang kedua, pendingin lebih baik, dan ketiga, dapat bekerja pada frekuensi tinggi dengan efisiensi tinggi. Oke, untuk penutup, yaitu transformator frekuensi tinggi sangat penting dalam elektronika modern, yang mana seperti yang sudah dijelaskan pada kawan saya tadi yang dari awal, yang mana frekuensi tinggi ini banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian listrik. Dan yang kedua yaitu ada mendukung miniaturisasi dan efisiensi. Dan yang ketiga yaitu akan terus berkembang dengan teknologi material yang baru. Jadi untuk trafo frekuensi tinggi ini sebenarnya sangat diperlukan dalam dunia kelistrikan. Jadi sangat penting untuk seterusnya. Oke, sudah sampai di akhir presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 7, bila ada kesalahan kami mohon maaf, pada Allah kami minta ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.